Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pasaman. Tugas kami kali ini adalah mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Fitrina Susanti sebagai supervisor, dan di sebelah kiri saya adalah Bapak Apisuddin sebagai coach, dan sebelah kanan saya adalah Ibu Rani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apis. Baiklah, Pak Apis nantinya akan melakukan supervisi coaching dengan Ibu Rani ya. Jadi sebelum melakukan coaching tersebut, saya sebagai supervisor akan melakukan berbagai pertanyaan awal sebelum Bapak melakukan. Tujuannya adalah supaya nanti pelaksanaan coaching Bapak nanti terarah dan terfokus. Baiklah Pak Apis, pada saat coaching nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang telah ada. Apakah pelaksanaan coaching Pak Apis nanti bersama Ibu Rani sesuai dengan alur tirta dan pelaksanaannya mengikuti nanti alur tirta itu ya Pak Apis. Kemudian apakah nanti dalam pelaksanaan coaching ini Pak Apis mengikuti kompetensi inti coaching, yaitu adanya kesadaran penuh, adanya untuk mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak Apis kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang dikembangkan itu mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot, kemudian kehadiran penuh. Baiklah Pak Apis, dari dua yang ingin Pak Apis capai itu, kompetensi yang paling rasanya yang sangat spesifik untuk Pak Apis ingin observasi itu apa? Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kalau mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Apis. Jadi seandainya misal kita melakukan penilaian itu dengan rubrik 1 sampai 10, kira-kira Pak Apis berada di posisi yang mana? Kalau untuk saat sekarang ini saya berada di posisi 7 untuk rubrik penilaian. Jadi dengan adanya nanti supervisi ini bisa membantu saya nantinya untuk ke depan. Baiklah Pak Apis, selanjutnya indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Apis untuk proses coaching nanti ini? Indikatornya itu dalam mengajukan pertanyaan berbobot nanti saya bisa menggali permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya nanti, sehingga masalahnya bisa terentaskan dengan baik. Yang terakhir Pak Apis yang ingin saya tanyakan, apa yang Pak Apis harapkan dari kegiatan supervisi kita nantinya? Jadi setelah adanya supervisi nanti apa yang tidak terlaksana dalam pelaksanaan coaching nanti, kalau seandainya ada langkah-langkah yang tinggal, jadi setelah supervisi nanti kan bisa mengetahui, jadi untuk depannya bisa kita rubah menjadi atau kita perbaiki lagi supaya bisa meningkat dari angka 7 menjadi angka 8, 9 atau 10. Baiklah Pak Apis, nanti kita berjumpa kembali di saat pelaksanaan coaching ya. Kita jumpa nanti di sana. Terima kasih Pak Apis atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani telah meluangkan waktunya untuk hadir ke sini untuk melaksanakan coaching pada hari ini. Ya, Pak. Jadi apa yang mau Bu Rani ceritakan pada hari ini? Baik, terima kasih Pak. Jadi kebetulan saya tadi setelah melakukan usaha, kemudian beberapa kali pengalaman juga. Dari pengalaman itu hasil UHA siswa saya itu belum memuaskan saya gitu Pak. Masih banyak yang nilainya belum memuaskan. Kemudian saya pikir mereka yang saya pikir orangnya bisa mengerjakan, ternyata nilainya juga belum memuaskan gitu Pak. Arti nilai UHA yang belum memuaskan ya. Ya. Dari persikapan tadi, apa yang ingin Ibu Rani dapatkan? Apa tujuan yang ingin didapatkan dari persikapan kita hari ini? Jadi saya inginnya gini Pak, menemukan solusi lah gitu kira-kira Pak. Apakah nanti yang bisa saya lakukan, yang segera dapat saya lakukan untuk meningkatkan hasil UHA siswa saya itu Pak. Jadi istilahnya tidak ada, kalau sekarang saya merasa sia-sia gitu Pak,
sudah Ya. melakukan pembelajaran tapi hasilnya tidak memuaskan gitu. Jadi ada perasaan sia-sia saya di sana gitu. Jadi maunya siswa saya itu nilai UH-nya lebih bagus lagi, lebih banyak lagi persentasenya yang di atas KKM gitu Pak. Sejauh ini apa yang telah Bu Rani lakukan untuk menunjang agar nilai UH anak tersebut lebih meningkat? Biasanya kan kalau untuk sebelum UH itu kan Pak kan dikasih tahu dulu Ya. minggu depan kita UH atau pertemuan selanjutnya kita UH gitu. Saya udah wanti-wanti juga, sudah pernah juga memberikan kayak seperti reward gitu bagi Ya. yang nilainya bagus, nanti akan ada hadiahnya gitu kan. Kemudian silakan dipelajari lagi di rumah sebelum kita UH itu kita sudah ready. Kemudian saya juga sudah memesankan kepada siswa, bagi siswa yang masih belum mengerti tentang mapel saya atau materi pelajaran saya, silahkan bertanya, boleh tanya langsung di kelas atau malah boleh di kantor seperti Ya. itu Pak. Jadi telah ada beberapa langkah-langkah yang telah Bu Rani lakukan. Jadi setelah dilakukan langkah-langkah tersebut, apa nampaknya yang telah berubah dari siswa tersebut, dari cara pelajaran? Belum kita melihat hasilnya ya. Ya. Dari cara pelajaran gimana? Beberapa orang untuk yang reward tadi memang ada Ya. yang termotivasi gitu Pak. Ada yang termotivasi untuk karena mungkin ada iming-imingnya gitu ya Pak Ya. ya. Nah, ada beberapa orang yang termotivasi. Kemudian yang untuk saya bebaskan untuk bertanya tidak hanya di kelas tapi juga Ya. boleh selama di luar pembelajaran. Ada juga beberapa siswa yang memang mau bertanya saat saya sudah berada di kantor. Mungkin nggak tahu juga kenapa mereka ini tidak mau bertanya langsung di kelas gitu, malah langsung bertanyanya ke kantor gitu, Pak. Ya. Selain dari reward yang telah dilakukan, apalagi yang telah Bu Rani lakukan agar nilai anak tersebut meningkat selain dari reward yang telah diberikan? Ini belum saya lakukan Pak, mungkin Ya. saat percakapan kita ini mungkin baru ada muncul solusinya, terpikir, baru ya. terpikir. Jadi rencana mungkin untuk kedepannya saya coba mengurangi materi yang akan diuhapkan. Kalau sekarang Ya. kan mungkin dalam satu bab itu materinya terlalu padat gitu Ya. kan. Mungkin saya bisa membagi materi ini misalnya jadi setengah bab dulu, baru kemudian saya uhapkan gitu kan. Nanti hasilnya untuk jadi istilahnya materinya tidak terlalu padat untuk UH gitu kan. Ya. Bagus sekali Bu Rani rencananya. Jadi kapan rencananya akan dilakukan? Untuk saat ini kan materinya masih belum cukup untuk setengah bab Pak. Nanti kalau mungkin sudah cukup setengah bab, saya akan coba melakukan UH, kemudian dilihat lagi hasilnya, dievaluasi lagi apakah ada perubahannya nilai UH siswa saya gitu Pak. Jadi apa saja komitmen Bu Rani untuk melakukan hal tersebut sehingga nilai anak tersebut bisa kita dongkrak lagi dari yang rendah menjadi tinggi tersebut. Apa komitmen? Mungkin saya akan lebih menjelaskan ke siswa Pak. Ya. Ternyata kita sama-sama mencoba di sini. Yang akan berusaha itu tidak kamu sendiri, tapi kita sama-sama, gurunya juga berusaha mencari cara biar nilai UH-nya meningkat. Nah, saya akan memberitahukan kepada siswa bahwasanya untuk UH pertemuan selanjutnya itu atau materi selanjutnya itu kita bagi dua babnya gitu. Ya. Dalam satu bab itu kita bagi dua, jadi UH-nya setengah bab. Mudah-mudahan nanti ada perubahannya. Saya akan membicarakan itu secara langsung ke siswa saya Pak. Oke, bagus sekali. Siapa saja yang akan terlibat dalam kegiatan tersebut? Mungkin untuk kegiatan ini masih saya sendiri yang Ya. dengan siswa saya gitu Pak. Kalau seandainya nanti mungkin ada kendala lagi masih belum nampak hasilnya, mungkin saya akan bertanya ke rekan sejawat saya Ya. yang lebih berpengalaman gitu Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang Bu Rani cita-citakan bisa tercapai. Ini kapan akan mulai dilakukan? Kalau misalnya yang dengan rekan sejawat itu berarti saya harus lakukan UH dulu yang setengah bab tadi kan Pak. Kalau Ya. seandainya nanti ada kendala baru saya minta pendapat dari rekan sejawat saya gitu Pak. Ya, mudah-mudahan apa yang Bu Rani citakan bisa terwujud. Bagus sekali ya. Pak. Terima kasih Pak. Mungkin itu coaching kita hari ini. Mudah-mudahan
yang apa yang kita cita-citakan bisa terlaksana minggu depan, dan minggu depan lagi bisa kita lihat lagi bagaimana hasilnya. Ya, Berani? Ya Pak. Sekian, terima kasih Berani. Baiklah Pak Hafiz, kita jumpa kembali setelah kegiatan coaching tadi ya. Pak Hafiz sebagai coach dan Ibu Rani sebagai coachingnya. Saya sebagai tim observer atau sebagai supervisor telah melakukan pengamatan tadi terhadap apa yang telah Pak Hafiz lakukan sesuai dengan rubrik-rubrik penilaian yang telah saya bacakan saat pra-observasi tadi. Jadi pada saat ini Pak Hafiz sudah bagus sekali menurut saya, sudah sesuai dengan jalur tirta, tetapi mungkin untuk dikembangkan sedikit lebih lanjut kalau menurut saya adalah ada pertanyaan yang berbobot tadi yang ingin dikembangkan ya, jadi saya terfokus ke sana. Tadi ada yang identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah seharusnya kalau menurut saya ada tadi pengembangan pertanyaan itu, yaitu ini kurang ada yang tertinggal mungkin sedikit, yaitu kemampuan apa yang menyebabkan anak dengan UH-nya rendah. Itu kurang nanti teridentifikasi saat Pak Hafiz mengajukan pertanyaan sama Bu Rani. Kemudian selebihnya menurut saya itu adalah hal yang bagus dan itu pembelajaran juga bagi saya. Jadi yang menjadi indikator ketercapaian apa yang Pak Hafiz rasakan, indikator ketercapaian dalam pengembangan coaching tadi, apa yang Bapak Hafiz inginkan dalam hal ini? Jadi ketercapaian tadi rasanya tadi dalam pelaksanaan coaching sudah terlaksana dengan baik menurut pemahaman saya. Ternyata ada yang tertinggal, itu ibu-ibu tadi. Insyaallah untuk kedepannya ini akan kita perbaiki lagi. Itu mungkin yang untuk pertanyaan yang berbobot tersebut. Ya, terima kasih Pak Hafiz. Memang itu kalau menurut saya semua kegiatan yang Pak Hafiz lakukan tadi saat coaching sudah sesuai dengan alur kita dan sudah sesuai dengan kompetensi inti supervisi, yaitu Pak Hafiz bisa mendengarkan dengan mendengarkan aktif dan ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sudah dimunculkan. Kemudian Pak Hafiz juga memiliki kesadaran penuh dalam saat melakukan coaching, tidak ada melayang, tidak ada mengingat yang lain. Berarti ya istilahnya nyambung. Apa yang Pak Hafiz tanyakan, apa yang dijawab oleh coach tadi udah nyambung banget ya. Kemudian Pak Hafiz yang ingin saya tanyakan lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Hafiz kembangkan pada saat melakukan coaching tadi? Kan tadi saat melakukan coaching ada rasanya yang kita kekurangan atau kekuatan yang kita miliki. Kalau menurut Pak Hafiz apa yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching tadi? Yang ingin dikembangkan lagi, yang lain yang perlu dikembangkan lagi? Yang perlu dikembangkan lagi salah satunya itu masalah pertanyaan juga lagi kan. Bagaimana yang menentukan pertanyaan yang berbobot tersebut ini akan jadi dikaji lagi. Kemudian kehadiran penuh mungkin tadi sudah tampil kehadiran penuh, tetapi masih rasanya masih ada juga yang kurang mungkin. Mudah-mudahan Pak Hafiz karena seringnya kita melakukan coaching, kemampuan kita juga bertambah. Ya, dengan seringnya kita melakukan supervisi ini, mungkin juga kelemahan dan kekurangan kita juga nampak dan kita bisa meningkatkannya. Bisa juga kekuatan kita untuk dipertahankan dan bisa dibagi dengan kawan-kawan yang lain Pak Hafiz, sehingga semua kegiatan kita di sekolah ini bisa atau pembelajaran kita bisa berpihak kepada murid. Baiklah Pak Hafiz, karena kita tadi sudah melakukan pra-observasi, saya telah melakukan observasi dan Pak Hafiz sudah melakukan coaching, dan kita berdua sudah melakukan kegiatan pasca observasi, dan kita tutup saja sampai di sini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.